Yang berikutnya adalah kesehatan kaki, tangan, dan kuku, ya. Kaki, tangan, dan kuku ini memerlukan perhatian khusus untuk mencegah terjadinya infeksi, bau, dan juga cedera. Kondisi tangan dan kaki pasien mempengaruhi kemampuan untuk melakukan perawatan kebersihan. Kuku yang sehat, yang normal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-cirinya sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan. Transparan, halus, dan cembung. Dengan jaringan kuku yang warnanya lebih merah muda, ya, ujung kuku yang putih dan tembus pandang gitu ya. Berbeda dengan kuku yang tidak sehat atau kuku yang tidak normal seperti yang di sebelah kiri. Oke, perlu kita ingat bahwa penyedia layanan kesehatan seperti perawat tidak boleh memakai kuku palsu, ya, tidak boleh memakai atau menggunakan kuteks yang berlebihan, ya. Karena apa? Karena bisa mengandung, ya, atau menimbulkan pertumbuhan bakteri yang dapat diserang oleh jamur dan seterusnya. Yang hasil akhirnya ketika kita melakukan perawatan ke pasien, ya, pasien juga bisa terkena dampak dari kebersihan kuku kita, ya, kebersihan tangan kita. Sehingga sebagai perawat, sebagai tim medis, pastikan kukunya aman, ya, kukunya sehat, sehingga ketika kita melakukan intervensi ke pasien tidak menimbulkan infeksi silang buat pasien. Yang berikutnya adalah personal hygiene untuk mata, telinga, dan hidung, ya. Untuk mata, telinga, dan hidung. Untuk mata sendiri, ya, kita kaji dulu masalahnya di bagian mana. Apakah masalahnya di bagian konjungtivanya, ya, skleranya, atau bagian apa, ya. Di telinga juga demikian, kita kaji dulu pasiennya. Ada lesi, ada jaringan parut di dalam apa tidak, ada serosa apa tidak, ya. Jadi sehingga intervensi yang kita berikan juga tepat buat pasien. Nah, untuk intervensi pada kebersihan mata, telinga, dan hidung ini, khususnya untuk hidung, bisa kita lakukan dengan irigasi. Irigasi seperti pada gambar yang di bawah ini, ya. Pada anak-anak dilakukan irigasi hidung untuk membersihkan hidung, ya. Irigasi mata juga bisa kita lakukan, irigasi telinga juga bisa kita lakukan. Yang penting kita kaji dulu penyakitnya apa, masalahnya apa, sehingga intervensi yang kita berikan buat pasien juga tepat. Ini latihan soal berikutnya, silakan dikerjakan. Oke, ada beberapa kondisi yang menimbulkan gangguan integritas kulit dan mukosa. Yang pertama adalah keadaan rambut yang mudah rontok dan kusam, ya, misalnya alopecia, berkutu di sekitar kepala, dan seterusnya. Nah, ini juga menimbulkan eh, risiko gangguan integritas kulit dan mukosa. Nah, alopecia ini apa? Alopecia ini merupakan kerontokan rambut yang dipicu oleh penyakit autoimun. Ya, normalnya setiap orang dapat mengalami kerontokan rambut itu 50 sampai 100 helai per hari. Namun pada kondisi alopecia ini, rambut yang rontok itu bisa menimbulkan kebotakan pada pasien. Nah, jadi kondisi demikian ketika pasien dalam kondisi yang alopecia, ya, bisa menimbulkan gangguan integritas kulit di sekitar kepala. Yang berikutnya adalah konjungtivitis atau kemarahan atau gatal di sekitar mata. Nah, ini juga bisa menimbulkan gangguan pada mukosa di mata, ya. Konjungtivitis adalah radang pada konjungtiva. Jadi atau kemarahan pada konjungtiva, ya. Bisa menimbulkan masalah baru di mata. Yang berikutnya adalah pilek, alergi, perubahan penciuman, serta kebersihan area hidung. Ini juga bisa menimbulkan gangguan integritas kulit dan mukosa. Yang berikutnya adalah keadaan mukosa, apakah ada lesi apa tidak, kebersihan dan kelembapan dari mulut juga bisa mempengaruhi mukosa dari mulut sendiri. Kalau misalkan di gigi, kita bisa lihat ada karang gigi apa tidak, kelengkapan gigi, karies, itu juga bisa berpengaruh terhadap kerusakan mukosa di sekitar mulut. Yang berikutnya kalau misalnya kita lihat di telinga, kita lihat lagi ada lesi, infeksi, ada kotoran di sekitar telinga, ya. Untuk di bagian kulit, kita lihat lagi kebersihan kulitnya, warna kulitnya, ada tidaknya lesi, suhu tubuhnya bagaimana, ya, pertumbuhan rambut di sekitar kulit bagaimana.
Yang berikutnya adalah di bagian tangan dan kaki kita bisa lihat warna, lesi, dan bentuk dari tangan dan kaki. Oke, untuk pendekatan selama personal hygiene ya bisa kita lakukan dengan melihat tujuan personal hygiene. Ya, tujuan personal hygiene itu sendiri kita tahu yang pertama untuk menghilangkan minyak yang menumpuk, ya, menghilangkan keringat, sel-sel mati dan bakteri sehingga tidak menimbulkan masalah lain yang bisa mengancam kondisi kesehatan pasien. Yang berikutnya adalah menghilangkan bau badan yang berlebihan, memelihara integritas permukaan kulit, menstimulasi sirkulasi darah, ya. Kalau misalkan keadaannya kulitnya bersih, bagus, ya tentunya sirkulasinya akan semakin baik. Yang berikutnya adalah bisa kita lihat tujuannya bisa meningkatkan kepercayaan diri dan menciptakan keindahan seseorang. Dan tentunya juga bisa meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi kebersihan diri. Oleh karena itu, sebagai perawat, komunikasi kita atau keterampilan komunikasi juga diperlukan selama melakukan perawatan personal hygiene kepada pasien. Jadi, perlu mengkaji terkait perawatan kebersihan diri yang dilakukan pada pasien atau pada seseorang. Apakah rutin dilakukan setiap hari atau tidak pernah dilakukan perawatannya, ya. Selama perawatan kebersihan ini ya dapat juga dibarengi dengan melakukan pengkajian kondisi kesehatan pasien seperti status emosional, kondisi promosi kesehatan, kebutuhan pendidikan kesehatan, dan semua faktor yang berhubungan dengan personal hygiene seseorang yang sudah dijelaskan pada slide di awal. Jadi, saat melakukan personal hygiene, komunikasi juga perlu diperhatikan, ya, dikaji benar-benar, dikaji juga beberapa faktor yang menimbulkan masalah personal hygiene. Jadi kita bisa tahu, oh ini masalah personal hygiene-nya timbul karena pasien melakukan kebiasaan yang demikian, gitu. Yang berikut ini latihan soal berikutnya, silakan dikerjakan. Selanjutnya, perawat juga perlu memastikan keselamatan pasien dalam melakukan proses perawatan. Ini adalah peran penting dari perawat profesional. Untuk memastikan keselamatan pasien, berkomunikasi dengan jelas dengan anggota tim perawatan kesehatan, melakukan assessment dan menggabungkan prioritas perawatan dan preferensi pasien dengan menggunakan bukti terbaik atau bukti ilmiah saat melakukan atau membuat keputusan tentang perawatan pasien Anda. Saat melakukan keterampilan dalam bab ini, ingatlah poin-poin berikut untuk memastikan perawatan pasien yang aman dan juga tepat. Pertama, menerapkan keselamatan pasien untuk pengaturan praktek identifikasi pasien dengan menggunakan dua teknik identifikasi sesuai dengan standar IPSG. Kemudian selalu melakukan tindakan kebersihan mulai dari area yang paling bersih ke area yang kurang bersih atau kotor. Ini sering mengharuskan Anda untuk mengganti sarung tangan dan melakukan kebersihan tangan selama aktivitas perawatan berlangsung. Kemudian, gunakanlah sarung tangan bersih ketika Anda mengantisipasi kontak dengan kulit yang tidak utuh atau selaput lendir atau ketika memungkinkan akan ada kontak dengan drainase, sekresi, ekskresi, atau darah selama perawatan kebersihan berlangsung. Saat menggunakan air atau larutan untuk perawatan kebersihan, pastikan untuk menguji suhu untuk mencegah terjadinya luka bakar. Kemudian, gunakanlah prinsip-prinsip mekanika tubuh dan penanganan pasien yang aman untuk menghindari terjadinya cedera saat melakukan perawatan kebersihan dan mengurangi resiko membahayakan diri sendiri dan juga orang lain atau pasien. Kemudian, Anda bertanggung jawab atas perawatan yang Anda berikan. Berikan arahan yang tepat kepada HCA yang Anda delegasikan tugas dan pastikan mereka kompeten dengan tindakan kebersihan. Langkah selanjutnya, apapun tindakan yang Anda lakukan, jangan lupa selalu untuk mendokumentasikannya sebagai bukti fisik bahwa Anda melakukan perawatan tersebut.
Selanjutnya, perawat juga perlu memastikan keselamatan pasien dalam melakukan proses perawatan. Ya, jadi proses perawatan itu dibutuhkan juga peran perawat untuk memastikan yang tindakan yang kita lakukan ini safety nggak buat pasien atau safety aman tidak buat pasien ya. Untuk memastikan keselamatan pasien, ya bisa kita komunikasikan dengan jelas, kolaborasi dengan tim pelayanan kesehatan lainnya, keterampilan juga yang kita miliki harus keterampilan yang tepat, dan untuk pedoman keselamatan ini sendiri dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, identifikasi pasien dengan menggunakan dua tanda pengenal. Jadi sebelum dilakukan tindakan hygiene ya, wajib dilakukan tindakan identifikasi. Nah, tujuan identifikasi ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa tindakan yang kita lakukan ini adalah kepada orang yang tepat. Ya, karena di rumah sakit itu bukan hanya misalkan nama Yohanes itu bukan hanya satu orang aja, bisa ada Yohanes 1, Yohanes 2 dan seterusnya. Ya, jadi identifikasi yang kita lakukan juga harus tepat sehingga yang intervensi yang kita berikan ini adalah intervensi ke orang yang tepat. Yang kedua adalah pindahlah dari area yang paling bersih ke area yang kurang bersih. Kenapa demikian? Kalau misalnya kita mulai dari daerah yang kurang bersih ke daerah yang bersih, ya apa dampaknya? Daerah yang bersih malah makin kotor. Jadi pastikan tindakan yang kita lakukan adalah dari daerah yang bersih ke bagian yang lebih kurang bersih. Ya. Yang berikutnya adalah gunakan sarung tangan bersih dan kontak ketika kita mau kontak dengan kulit pasien atau selaput lendir, sekresi darah dan seterusnya. Ya, tujuannya adalah supaya kita juga selamat. Kita niatnya membantu orang, kita juga selamat, pasien juga selamat. Perawat safety, pasien juga safety, gitu ya. Jadinya meminimalisir terjadinya infeksi silang, apalagi berhubungan dengan jaringan-jaringan kulit, ya, selaput lendir, sekresi darah, urin dan seterusnya. Yang berikutnya adalah pastikan untuk menguji atau mengkaji suhu untuk mencegah terjadinya luka bakar. Misalkan kita mau melakukan perawatan menggunakan air, pastikan air yang kita gunakan atau kondisi klien pasien juga aman. Jangan sampai misalkan pasien mengalami neuropati dan kita tidak mengkaji neuropati atau kekurangan sensasi dan kita menggunakan air yang panas, ya bisa menimbulkan luka bakar karena kita tidak mengkaji dulu suhu dari air tersebut ya. Yang berikutnya adalah gunakan prinsip-prinsip mekanika tubuh dan penanganan pasien yang tepat. Jadi posisi kita juga saat kita memberikan intervensi juga harus tepat. Jangan sampai setelah lakukan intervensi ya kita menimbulkan masalah yang baru. Masalah kelainan tulang belakang lah, masalah nyeri sendi dan seterusnya. Yang berikutnya adalah berikan arahan yang tepat kepada HCA atau Healthcare Assistant saat melakukan pendelegasian. Jadi ketika kita mau mendelegasikan sesuatu kepada orang lain, misalkan kepada HCA, ya pastikan arahannya benar, pasiennya benar, tindakan yang dilakukan benar, dan sesuai dengan kompetensi HCA yang kita delegasikan. Ya, jadi banyak sekali pedoman yang harus kita perhatikan. Yang berikutnya adalah ini prinsip-prinsip sebelum kita melakukan personal hygiene kepada pasien ya, dengan melakukan 6 langkah mencuci tangan ya. Bisa kita lihat dari telapak tangan, yang kedua punggung tangan, yang ketiga sela-sela jari, yang keempat teknik mengunci, yang kelima ibu jari, dan yang terakhir adalah ujung-ujung jari. Nah, kita lakukan cuci tangan dengan apa? Dengan air mengalir boleh ya, atau dengan hand rub juga boleh. Nah, hand rub kita lakukan selama 20 sampai 40 detik ya. Kalau air mengalir 40 sampai 60 detik. Yang berikutnya adalah kapan saja sih kita harus lakukan cuci tangan? Yang pertama ya, ada 2 sebelum dan 3 sesudah. Nanti juga kalian akan pelajari lebih detail di week selanjutnya. 2 sebelum dan 3 sesudah. Yang pertama sebelum menyentuh pasien. Yang kedua adalah sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga adalah setelah terkena cairan tubuh pasien. Yang keempat adalah setelah menyentuh pasien. Dan yang terakhir adalah setelah menyentuh lingkungan pasien. Ini latihan soal berikutnya, silakan dikerjakan. Nah, ini beberapa referensi yang digunakan. Ya, kalian bisa membaca lanjut lebih banyak literatur sehingga menambah pengetahuan kalian. Supaya
bisa memberikan intervensi dan perawatan yang tepat buat pasien. Oke, berikut kunci jawabannya ya. Silakan kalian cocokkan dan kalian klasifikasikan kalian masuk di bagian yang mana nih. Jadi kalau misalkan merasa cukup belum paham ya nanti dipelajari lagi sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita menjadi perawat ya. Kita akan tutup perkuliahan kita hari ini dengan pantun ya. Pembeli kecap datang ke sini, kecap mahal dari kota Papua. Demikian perkuliahan hari ini. Semoga berguna buat kita semua. Harapan saya kalian belajar ya, berdoa juga sangat amat penting. Minta Tuhan memberikan kekuatan supaya kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa menjadi perawat yang benar-benar takut akan Tuhan. Yang melayani pasien benar-benar melayani untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melayani Tuhan, tentunya kita harusnya berikan yang terbaik buat Tuhan, gitu ya. Jadi semoga Tuhan memberkati kita semua dan God bless you all.